Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juk yang terhormat serta akan berpikir kami dari tim kontra. Sebelumnya perkenalkan, saya Marvel Nathanael Pramana selaku pembicara satu tim PAU, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kami dengan tegas mendukung mosi perdebatan, yakni Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Tentu saja pernyataan ini bukan tanpa dasar alasan yang kuat, maka dari itu mari kita bedah satu persatu. Pertama-tama mari kita pahami apa itu otomatisasi. Otomatisasi adalah integrasi penggunaan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tentu saja hal tersebut dapat mempermudah dinamika kehidupan kita. Dalam era modernisasi ini, otomatisasi tidak hanya terjadi terbatas pada satu bidang, tetapi telah merambah ke berbagai bidang lain, salah satunya adalah ekonomi. Sesuai pada konteks mosi perdebatan pada pagi hari ini, bahwasanya kami mengambil contoh perusahaan manufaktur, di mana adanya otomatisasi dalam perusahaan manufaktur tentu saja dapat mempermudah pengelolaan produk melalui bahan mentah menjadi sebuah produk yang merupakan bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Proses pengelolaan ini akan menjadi lebih cepat, efisien, dan juga produk mereka dapat dijual di pasar dengan harga jual yang lebih rendah. Hal ini bisa terjadi karena bahwasanya terdapat sistematika mesin yang dioperasikan oleh manusia, dan mesin tersebut memiliki teknologi yang tinggi dan juga mutakhir sehingga dapat mencetak berbagai produk-produk unggulan secara cepat dan membawa keuntungan bagi perusahaan dan juga manusia. Akan tetapi Dewan Juk yang terhormat, kami melimitasi mosi perdebatan pada pagi hari ini bahwasanya otomatisasi ini hanya terjadi pada konteks perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia. Tentu saja limitasi ini bukan tanpa alasan, maka dari itu mari kita memasuki bangunan argumen. Bangunan argumen yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bahwasanya implementasi teknologi di Indonesia ini belum merata. Masih terdapat banyak sekali ketimpangan. Perusahaan-perusahaan besar mungkin saja bisa menerapkan teknologi yang canggih dan juga mutakhir dalam proses produksi mereka. Akan tetapi bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil? Mereka masih selalu menggantungkan produksi mereka terhadap tenaga kerja manusia. Dan tentu saja hal ini menciptakan ketimpangan dalam bidang produksi dan juga ekonomi. Produk-produk hasil produksi otomatisasi oleh perusahaan-perusahaan besar dapat dijual ke pasar dengan harga yang lebih rendah karena adanya proses produksi yang lebih efisien. Dan tentu saja harga rendah ini akan merusak pasar. Konsumen-konsumen mungkin cenderung akan tertarik dengan harga rendah yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan-perusahaan manufaktur besar ini. Dan bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil? Produk mereka tidak akan laku di pasar dan perekonomian mereka pun akan terdampak. Bagaimana dengan kesejahteraan mereka? Maka dari itu, menimbang adanya potensi ketimpangan ini, dengan pajak kita dapat menaikkan harga jual produk-produk hasil otomatisasi perusahaan-perusahaan besar tersebut, sehingga tentu saja harga jual produk dari pedagang-pedagang kecil ini dapat bersaing dengan produk-produk hasil otomatisasi ini, karena harga mereka telah dinaikkan oleh pajak, dan perusahaan besar mau tidak mau harus menutup kerugian mereka dengan menaikkan harga dengan adanya tekanan pajak yang tinggi. Dan tentu saja hal ini berdampak kepada kesejahteraan pedagang-pedagang kecil dan akan menciptakan inklusivitas dalam bidang ekonomi. Dan kemudian bangunan argumen yang kedua yang akan saya sampaikan bahwasanya mari kita menimbang realitas yang ada di Indonesia. Penduduk Indonesia ini hampir mencapai 280 juta. Akan tetapi angka penganggurannya masih sangat banyak sekali. Otomatisasi ini membuat perusahaan akan selalu terorientasi kepada teknologi-teknologi canggih, mesin-mesin yang mutakhir, dan tentu saja hal tersebut akan melupakan aspek-aspek tenaga kerja manusia. Perusahaan mungkin saja karena tergiur dengan mesin-mesin, mereka akan mem-PHK karyawan mereka, dan mereka tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan ekonomi dan juga keluarga mereka ke depannya. Bagaimana nasib keluarga korban-korban PHK yang terdampak ini ke depannya? Nah, tentu saja kita harus memikirkan itu. Nah, mekanisme ini diselesaikan dengan adanya solusi pajak yang tinggi ini, bertujuan agar pemerintah mampu mendirikan berbagai badan usaha baru untuk menyerap berbagai tenaga kerja yang ada. Badan usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan tentu saja dapat menurunkan angka pengangguran secara signifikan dan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara holistik. Hal ini juga selaras dengan program unggulan yang akan dicanangkan oleh Wakil Presiden kita, yakni Gibran Rakabuming Raka, di mana beliau memiliki visi untuk membuka lapangan kerja di Indonesia seluas-luasnya agar setiap masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Dan tentu saja hal tersebut akan berdampak positif bagi dinamika kehidupan ekonomi dan juga keluarga mereka.
Dengan adanya pajak yang tinggi ini, kita juga dapat menciptakan adanya distribusi keuntungan yang merata bagi seluruh golongan masyarakat, sehingga golongan masyarakat dapat menciptakan dapat menikmati keuntungan-keuntungan dan mencegah munculnya kapitalisme dalam kehidupan sosial Indonesia. Dan kemudian bangunan argumen ketiga yang akan saya sampaikan, bahwasanya pajak yang tinggi ini dapat dialokasikan untuk pembangunan nasional dan juga berbagai pembangunan strategis. Indonesia di masa Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini sedang giat membangun. Salah satu pembangunan unggulannya adalah IKN dan juga makan siang bergizi gratis. Tentu saja program ini membutuhkan banyak sekali biaya. Maka dari itu, dengan adanya pajak yang tinggi ini dapat menyokong berbagai pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini dapat berhasil apabila menerima suntikan dana yang cukup besar, dan tim kami rasa pajak yang tinggi ini dapat menjadi salah satu solusi yang jitu untuk mendukung pembangunan ini. Dengan adanya pembangunan seperti infrastruktur ini, tentu saja dengan munculnya berbagai jalan-jalan baru ataupun fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat yang baru, hal ini dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dan bukankah hal ini selaras dengan aspek inklusivitas? Masyarakat akan menikmati seluruh fasilitas tanpa terkecuali. Dan tentu saja dengan adanya pajak yang tinggi ini dapat menyejahterakan seluruh golongan. Dan hal ini selaras dengan cita-cita kita yang sedang giat membangun, yakni Indonesia Emas tahun 2045. Sekian bangunan argumen dari saya. Terima kasih dan tim PAU layak menang.